Dalam hal belajar, kita kerap mengalami evolusi atau perubahan ke arah yang lebih baik harusnya. Dulu, waktu aku SD, itu salah satu waktu terbaikku dalam belajar karena selain dari dorongan orang tua, dipantau terus belajarnya juga kemauan dari diri sendiri atau ambisi untuk senantiasa mengejar nilai terbaik dalam ujian nasional. Tetapi saat SMP dan SMA itu rasanya mulai turun semangat dalam belajar ataupun kemajuan dalam langkah belajar tersebut. Dan mulai kembali lagi saat SMA kelas 3 yang dimana saat itu sedang semangat-semangatnya dalam mengejar UTBK. Aku mulai kembali ambis, kembali usaha terus-menerus untuk menggapai perguruan tinggi dan jurusan yang aku inginkan. Masuk kuliah dengan lingkungan yang mendukung, dengan semua aspek yang mengarahkanku kepada kemajuan, saya rasa cukup baik dalam proses belajar, dalam proses menjaga semangat itu, dan sampai detik ini aku terus memperbaiki, terus mengimprove cara belajarku, cara aku untuk menuntut ilmu. Ada buku yang bagus sekali yang temanku pinjamkan kepada aku, yang dimana buku ini berjudul Ta'limul Muta'allim atau Cara Pelajar Itu Belajar, atau bagaimana cara pelajar itu belajar. Seperti ini loh cara-caranya pelajar itu seharusnya belajar. Nah, dalam buku ini aku menemukan banyak sekali bab-bab atau topik-topik pembahasan. Aku ambil setidaknya 5 poin yang akan kita sampaikan dalam video kali ini. Poin pertama yaitu niat. Kita tahu bahwa seluruh amal atau semua kegiatan kita, semua pekerjaan kita itu berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Jika niatnya baik, niatnya untuk Allah, niatnya untuk kebaikan, maka baiklah amalan tersebut. Dan jika niatnya salah, maka buruklah amalan tersebut. Niat seperti apa yang buku tersebut jelaskan? Pada buku tersebut disebutkan bahwa niat seorang penuntut ilmu itu harus mencari ridho Allah, harus mencari kehidupan akhirat, harus mencari atau menghapus kebodohan-kebodohan yang ada dalam dirinya, dan menghidupkan agama serta menjaga Islam. Bahwa Islam itu tidak akan terjaga atau tidak akan hidup jika tidak didasari dengan ilmu. Takwa itu tidak akan jalan atau tidak akan benar jika kita tidak menguasai ilmunya. Pernah suatu ketika Rasul itu bertemu dengan setan yang sedang berdiri di depan masjid, di depan pintu masjid. Rasul bertanya, "Mengapa engkau, wahai iblis, berdiri di sini?" Iblisnya menjawab bahwa aku ingin mengganggu seseorang yang sedang sholat, tetapi aku takut kepada orang sedang tidur di sampingnya. Terus Rasulullah bertanya, mengapa engkau takut kepada seseorang yang tidur daripada seseorang yang sholat? Sedangkan tidur itu kan dalam keadaan lalai. Tidur itu kan bukan dalam keadaan terjaga yang dimana seperti orang yang sedang sholat itu, sedang beribadah kepada Allah. Setan itu menyebutkan bahwa orang yang sedang tidur ini merupakan ahli ibadah, sedangkan orang yang sholat merupakan seseorang yang tidak tahu ilmu, tidak tahu bagaimana seharusnya sholat itu dilakukan. Maka ketika saya ingin mengganggu orang tersebut, saya takut bahwa orang yang tidur tersebut akan bangun dan akan membetulkan sholat orang tersebut. Dan Rasul pun akhirnya berkata atau bersabda, tidurnya ahli ilmu itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah yang tidak menggunakan ilmu. Maka penting bahwa kita bertakwa, kita melakukan sesuatu, kita melakukan amalan itu menggunakan dasar ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka buruklah amal tersebut atau tidak sempurna amal tersebut. Selain itu, kita sebagai seorang pelajar juga harus mensyukuri nikmat akal yang kita punya, bahwa dengan akal tersebut kita gunakan untuk kebaikan, bukan malah memikirkan atau merenungkan atau menggunakan akal tersebut dalam hal-hal yang buruk. Poin kedua, bahwa seseorang penuntut ilmu itu harus takzim kepada ilmu itu sendiri dan juga kepada ahli ilmu, yang dimana takzim itu merasa hormat, sangat hormat gitu, amat hormat dan sopan terhadap ilmu dan ahli ilmu tersebut. Saking pentingnya takzim kepada ahli ilmu dan ilmu itu sendiri, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa aku adalah seorang budak bagi seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf, dan seseorang itu berhak untuk menjualku ataupun melepaskanku. Karena dulu ada perbudakan kan. Dan Ali itu merasa sampai menjadi seorang budak karena seseorang itu telah mengajarkan satu huruf kepada Ali. Beberapa cara untuk menghormati ahli ilmu itu tidak berjalan di depannya, tidak menduduki tempat duduknya, kemudian juga tidak memotong pembicaraannya,
tidak memulai pembicaraan sebelum guru kita atau ahli ilmu tersebut memberikan kita izin untuk berbicara, memperhatikan waktu, ya seperti tidak telat, tidak molor. Dan ini merupakan tamparan sih untuk aku yang masih sering merasa ya udahlah, udah lewat waktunya, dan tidak buru-buru untuk pergi menemui seorang ataupun ke kampus gitu. Intinya jangan membuat guru kita ataupun ulama-ulama itu merasa jengkel, merasa marah kepada kita, karena itu akan menghalangi kita mendapatkan ilmu tersebut. Dan salah satu bentuk hormat kepada guru adalah dengan cara memuliakan atau menghormati juga anak-anaknya dan semua orang yang memiliki hubungan dengan guru kita. Nah, apa yang terjadi kalau seorang murid itu nggak nurut kepada gurunya atau tidak takzim, tidak hormat kepada gurunya, maka ilmu dari murid tersebut tidak akan sampai atau tidak bermanfaat kecuali hanya sedikit saja dan terhalang mendapati keberkahan dari ilmu tersebut. Terdapat syair dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Dunya Wad-Din karyanya Imam Al-Mawardi bahwa sesungguhnya guru dan dokter itu tidak akan memberikan nasihat kalau tidak dihormati. Tahanlah rasa sakitmu jika kamu kasar kepada dokter, dan nikmatilah kebodohanmu jika kamu kasar kepada gurumu. Kalau gurunya dokter gimana ya? Ya Allah. Dan sekarang kita akan masuk ke wujud memuliakan ilmu. Itu salah satunya dengan cara memuliakan kitab atau memuliakan buku itu tersebut. Disebutkan bahwa seharusnya atau sebaiknya seseorang yang menuntut ilmu itu sebelum memegang kertas atau sebelum memegang kitab itu bersuci terlebih dahulu atau dalam keadaan suci. Pernah beberapa syekh disebutkan bahwa beliau-beliau itu tidak akan memegang kertas atau buku sebelum dalam keadaan suci. Dan ada satu syekh yang waktu itu dikisahkan malamnya sedang sakit perut, dan ketika ingin belajar tuh wudhu lagi sampai 17 kali. Karena beliau saking hormatnya kepada ilmu, dan ilmu itu adalah sebuah cahaya, pun demikian wudhu adalah sebuah cahaya, maka akan teranglah sesuatu itu, kedua itu jika digabungkan. Wujud lain itu adalah memperbagus tulisan, memperbagus catatan kita. Dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah itu pernah bertemu dengan seseorang, menegur seseorang itu yang tulisannya itu berdempetan, tulisannya itu acak-acakan, banyak coret-coretan gitu. Beliau berkata, janganlah kamu membuat tulisanmu itu berdempetan dan tidak jelas, karena kalau umurmu panjang maka kamu akan menyesal. Karena dengan umur yang panjang kan, misal kita semakin tua maka akan semakin rabun, penglihatan fungsinya juga akan semakin turun. Dan jika kita mati atau jika kamu mati, kata Imam Abu Hanifah, maka orang akan mencelamu. Maksudnya di sini itu adalah mungkin ya, tulisan dia itu tidak bisa digunakan. Maksudnya tidak bisa dibaca, tidak ada manfaatnya dari buku tersebut, dari catatannya, karena tidak dapat dibaca dan tidak jelas. Kemudian menghormati teman juga salah satu wujud dalam memuliakan ilmu. Menghormati sesama penuntut ilmu, menghormati sesama pembelajar, dan caper dalam kelas atau mencari perhatian, bahasa sekarangnya caper ya, itu diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Karena dengan kita mencari perhatian tersebut, maka akan bertambah ilmu, maka akan bisa jadi kita memberikan ilmu, atau bisa jadi juga kita mendapatkan ilmu. Misal contohnya kita sedang berada di kelas, kita banyak nanya, mungkin teman kita juga kepikiran hal yang lain, ikut bertanya. Akhirnya kita juga mendapatkan ilmu. Kita saat berdiskusi, kita berdiskusi sering gitu, maka mungkin ada ilmu-ilmu yang akan keluar, dan kita juga akan ada ilmu-ilmu yang akan kita berikan kepada teman kita, sesama pendengar, sesama lawan bicara. Dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu harus kita simak dengan penuh pengagungan, dengan penuh penghormatan, yang dimana penghormatan itu harus sama ketika kita mendengar ilmu tersebut yang sama selama berkali-kali. Jadi misalnya kita mendengarin satu ilmu dan kita wah gitu, merasa keren banget ilmu ini. Waktu kita mendengarkan yang kedua kalinya, ketiga kalinya, 10 kalinya, 100 kalinya, 1000 kalinya bahkan, itu kita harus wahnya itu harus sama, bahkan disebutkan dalam kitab ini. Jadi sepenting itu untuk memuliakan ilmu. Kemudian poin ketiga yaitu kesungguhan, semangat, dan continue. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat ke-12, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab itu, waktu itu Taurat, ambillah atau pelajarilah Taurat itu dengan sungguh-sungguh, kata Allah. Di dalam Al-Quran itu terdapat sejarah, terdapat kisah-kisah yang terjadi pada orang dulu, yang itu akan menjadi pelajaran untuk kita-kita sekarang ini. Ketika ada orang beriman, berbuat baik, para nabi,
orang-orang soleh itu perbuatannya harus kita tiru, dan ketika ada orang-orang kafir disebutkan ada orang-orang yang durhaka, itu perbuatannya juga harus kita hindari. Karena kejadian-kejadian itu untuk kita pelajari pada zaman sekarang. Jikalau kita punya persoalan dalam hidup, jika kita punya masalah, maka berkacalah dari orang-orang dulu. Bagaimana orang-orang dulu itu memecahkan masalah tersebut. Dan semua hal itu ada dalam Quran. Semua hal. Mungkin detailnya ada dalam hadis, mungkin detailnya ada dalam buku-buku sejarah yang lain, kitab-kitab yang lain. Tapi secara garis besar itu semua hal ada dalam Quran. Jadi kita lihat bagaimana kisah-kisah orang terdahulu. Contohnya ini tadi. Ya Yahya, wahai Yahya, ambillah Taurat itu atau pelajarilah Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Itu merupakan kode untuk kita bahwa pelajarilah Quran nih, pelajarilah pelajaran tuh sungguh-sungguh. Dan lanjutan ayatnya, wa atainahul hukma sabiyyah, dan kami berikan hikmah kepada Yahya tadi sedang dia masih anak-anak. Jadi waktu anak-anak pun ketika kita sungguh-sungguh, Allah tuh memberikan jalan. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah dalam bersungguh-sungguh dalam suatu hal. Terus juga berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berikan kemudahan, tolong berikan jalan hikmah pada saat kita mempelajari hal-hal ini. Dan di surah lain dalam surah Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina lanuhdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah itu, maka Allah akan berikan jalan-jalan kepadanya. Jihad itu misal kita pikirkan atau kita artikan dalam selintas pemikiran kita bahwa jihad itu adalah perang, kan? Perang itu butuh persiapan fisik, persiapan mental, akal. Fisiknya harus berlatih, akalnya harus memikirkan strategi A, B, C, bagaimana kondisi tempatnya, ada gunung tidak, sumber mata air tidak, akalnya bekerja, dan tidak lupa juga harta untuk logistik, untuk alat, untuk senjata dan lain sebagainya. Itu kan perlu effort, perlu kesungguhan yang tinggi. Sama juga jihad dalam belajar. Kita bersungguh-sungguh, kita membayar uang pangkal, membayar UKT, membayar uang kaderisasi, bukan maksudnya uang kebutuhan-kebutuhan kampus. Kan itu juga jihad, kesungguhan, yang dimana disebutkan dalam surat tersebut, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Kemudian ada ulama yang menyebutkan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menggapai sesuatu. Siapa yang mengetuk pintu berkali-kali maka ia akan memasukinya. Dan saking pentingnya sungguh-sungguh, dalam buku ini disebutkan bahwa para penuntut ilmu itu harus siap untuk tidak tidur, maksudnya untuk berjaga pada malam harinya. Yang dimana ada sebuah syair disebutkan, siapa yang menginginkan kesuksesan atau menggapai cita-citanya, maka jadikanlah malam itu sebagai unta, sebagai kendaraannya, dan kurangilah makanmu, kurangilah kenyang, karena dengan kenyang itu, dengan makan yang banyak itu akan membuat kita terlelap, karena dengan kurangnya makan itu maka kita akan mampu berjaga. Bila kau idamkan kesempurnaan, wahai saudaraku, kata syairnya begitu. Di antara waktu-waktu terbaik saat malam yang diberkahi yaitu antara maghrib dan isya dan waktu sahur. Dan untuk para pemuda, untuk kita-kita yang muda-muda ini, kata bukunya, manfaatkanlah waktu mudamu, karena waktu muda itu tidak abadi. Allah itu menunjukkan atau memberikan petunjuknya lebih pada pemuda-pemuda. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya pemuda-pemuda ini, dalam surah ini diceritakan Ashabul Kahfi ini, Allah lebihkan petunjuk kepada mereka. Kita balik lagi konsep tadi bahwa Quran itu untuk pelajaran kita-kita yang hidup di zaman ini. Nah, Allah kasih kode kalau pemuda itu Allah lebihkan loh petunjuknya. Allah lebihkan staminanya, Allah lebihkan akalnya, Allah lebihkan pemikirannya, fisiknya, dan lain sebagainya. Jadi untuk kita yang muda-muda ini yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam tubuh kita ini, bersemangatlah, bergairahlah. Jangan menyia-nyiakan masa muda kita, jangan malah menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bahkan maksiat. Dan insya Allah Allah akan lebihkan keutamaannya, karena pada zaman sekarang kita tahu zaman-zaman yang sangat berbahaya, zaman yang sangat besar kemungkinannya untuk melenceng. Dan kita melenceng tidak langsung melenceng gitu, enggak. Pelan-pelan pemikiran kita diubah, pelan-pelan jauh dari kebenaran. Arah kita berpikir, arah kita bersikap, arah kita merasa itu diubah pelan-pelan. Dan jangan sampai kita malah jauh dari kebenaran karena mengikuti apa-apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Makanya kita senantiasa untuk selalu mendekat kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, dan berdoa kepada Allah semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang
buruk tersebut. Kemudian harus continue ya, harus terus-terusan. Jika kita kurang mampu maka jangan tergesa-gesa, kata bukunya. Dan janganlah malas-malasan, janganlah menunda-nunda, kan kena lagi kan aku kan. Kemudian poin keempat, permulaan belajar dan kadar kita belajar. Standar untuk seseorang yang baru mulai belajar, yang baru mulai ingin menuntut ilmu itu adalah mengira-ngira kadarnya atau kadar pemahaman itu berapa dan ulangilah hal tersebut sebanyak 2 kali. Nah, yang saya tekankan dalam hal ini yaitu pengulangannya. Karena pengulangan itu penting. Seringkali kita merasa sudah menyelesaikan satu hal, terus kita tinggalkan begitu saja. Kita selesai satu materi, kita selesai satu PPT, terus kita tinggalkan begitu saja. Kita lupa bahwa pengulangan itu penting. Disebutkan bahwa dalam buku-buku, video-video produktivitas orang luar negeri atau teman-teman kita yang membahas produktivitas, bahwa space repetition itu penting. Ketika kita sudah mempelajari satu hal, ulangilah sehari berikutnya, 3 hari berikutnya, 5 hari, seminggu, dan seterusnya, agar belajar kita itu efektif, agar belajar kita itu melekat, agar belajar kita itu tidak hilang, tidak lupa. Selain kita belajar secara bijak menentukan kadar baiknya kita paham seberapa banyak, kita juga harus berprogres setiap harinya. Disebutkan penting untuk menambah satu kata tiap harinya, atau satu ilmu, satu hal baru. Ayahku dulu sering mengatakan setiap hari itu harus ada hal baru, 10 hal baru, kalau nggak bisa 7, 5, bahkan di buku ini sebutkan 1 aja hal baru. Dan dulu tuh sering dibilang, sini setoran ke ayah, sini ayah pengen dengar apa sih hal barunya, kasih tahu ayah. Disuruh setoran, disuruh sampaikan hal barunya apa-apa saja. Nah, ada syekh yang menyarankan bahwa agar kita tidak bosan dalam satu pelajaran, itu pelajarilah yang paling mudah dulu, supaya dengan pelajaran kita mudah, supaya dengan sesuatu yang mudah tersebut kita tidak bosan, kita enjoy, kita merasa gampang untuk istiqomah, merasa gampang untuk melakukannya secara kontinu dan berturut-turut. Dan penuntut ilmu itu harus senantiasa berusaha untuk menghafal dan memahami. Ada syair yang disebutkan bahwa menghafal 2 kata itu lebih baik daripada membaca 2 karung buku tanpa diulang-ulang ya, tanpa dihafal dan tanpa diulang-ulang. Dan memahami 2 kata tersebut lebih baik daripada menghafal 2 karung buku. Di sini kita mendapat poin bahwa maka sangat penting untuk kita mempelajari, menghafal, memikirkan, merenungkan, ataupun dan paling penting tadi memahami dari ilmu tersebut. Apa akibatnya kalau kita tidak menghafal atau tidak memahami? Maka itu akan menjadi kebiasaan kita dan pada akhirnya kita akan kesulitan memahami sekalipun hal-hal yang mudah sebenarnya untuk dipahami. Dan senantiasalah berdoa kepada Allah untuk memudahkan pemahaman kita, untuk memudahkan hafalan-hafalan kita, dan bertawakallah kepada Allah. Usaha dulu, bersungguh-sungguh, giat, continue setiap hari, kemudian serahkan kepada Allah. Kalau pada akhirnya ujian kita susah, pada saat kita ulangan kita susah, insya Allah Allah akan bantu pilihkan jawaban yang sebenarnya kita tidak tahu jawabannya, tapi kita ada aja nyoret betul, atau ada aja milih tuh betul jawabannya. Dan sebaiknya penuntut ilmu itu membuat catatan sendiri, seperti yang tadi disebutkan, dan janganlah membuat catatan yang jelek, yang tidak dapat dibaca, karena itu akan membuang-buang waktu dan akan tidak ada manfaatnya gitu. Ya Allah, ini tamparan lagi buat aku, tulisannya acak-acakan, amburadul, asal nyatat aja biasanya. Kemudian seorang penuntut ilmu itu harus sering beradu argumen, berdiskusi, karena dengan diskusi, dengan beradu argumen itu akan memancing atau saling memberikan ilmu, memberikan pemahaman. Tapi di sini bukan dengan niat jelek atau menjatuhkan lawan atau merasa menang, ataupun dengan marah, dengan tidak enak, bukan dengan niat seperti itu, tetapi dengan niat menuntut ilmu, dengan niat yang baik. Seperti musyawarah itu kan untuk mencari hal yang benar. Seperti itu juga diskusi atau argumen, beradu argumen dalam penuntut ilmu ini. Dan seorang penuntut ilmu itu harus memikirkan perkataan sebelum ia ucapkan. Layaknya sebuah anak panah itu harus diluruskan dulu, harus dipikirkan dulu sebelum ia lontarkan, sebelum ia ucapkan, agar tepat, agar tidak menyinggung orang lain, agar tidak membuat orang-orang jengkel dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, poin kelima itu hal-hal yang memudahkan hafalan dan membuatnya lupa. Disebutkan bahwa faktor-faktor yang memudahkan hafalan itu kesungguhan, tekun, mengorengi makan, dan salat malam. Dan juga membaca Al-Quran secara nazar atau secara melihat bacaan tersebut atau melihat ayat Quran tersebut. Itu akan
memudahkan hafalan kita. Adapun penyebab lupa, penyebab susah hafal yaitu bermaksiat, banyak dosa, bersedih karena urusan dunia, gelisah. Karena tidak sepatutnya seorang penuntut ilmu itu bersedih tentang urusan dunia. Urusan dunia yang tidak ada hubungan dengan akhirat, yang membuang-buang waktu. Itu tidak sepatutnya penuntut ilmu melakukan hal tersebut. Kegilaan terhadap dunia itu akan menghalangi kita berbuat kebaikan, sedangkan kegilaan kita terhadap akhirat itu akan memberikan kita arah atau kemudahan untuk berbuat kebaikan. Kalau pengen contoh nyatanya yaitu disebutkan bahwa bersiwak, meminum madu, makan kundaroh dicampur gula, dan makan anggur kering merah atau kismis merah 21 butir dalam kondisi kosong setiap harinya. Itu semua kan dapat mempermudah hafalan. Di samping juga akan dapat mengobati berbagai macam penyakit. Adapun faktor-faktor yang membuat kita lupa yaitu makan ketumbar basah, makan buah apel asam, kemudian membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta yang terikat, membuang kutu yang masih hidup ke tanah, dan berbekam di tengkuk kepala. Ini mungkin kita semua apa gitu kaitannya kan, kita bingung. Mungkin ini merupakan bisa jadi hadis, bisa jadi pengalaman para ulama karena telah dirangkum pada buku ini. Ini bukunya teman-teman. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.